Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Masih di dalam pembahasan mengubur mayit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa nubisha dan dibongkar wujuban dengan wajib bikom wujuban dengan wajib kubruman apa makamnya orang dufina yang dikubur siapa siman bila toharotin tanpa sesuci liguslin untuk dimandikan au tayamumin atau untuk ditayamumi. Jadi wajib digali ya, dibongkar atau digali dengan wajib, hukumnya wajib maksudnya. Digali makam orang yang dikubur tanpa dimandikan atau tanpa ditayamumi. Jadi si mayit ini dikubur tanpa dimandikan dan tanpa ditayamumi. Kemudian orang-orang tahu bahwa ia dikubur tanpa dimandikan dan tanpa ditayamumi, maka wajib makamnya dibongkar untuk dimandikan dan ditayamumi. Naam, iya benar. Intaghayyara jika berubah apa mayit. Walau binatnin sekalipun dengan berbau busuk haruma maka haram apa menggalih mayit. Jadi kalau memang si mayitnya telah berubah ya misalkan dengan bau busuk atau terbakar hangus maka haram digali. Ya udah biarkan saja. Kemudian wali ajli mali goirin. Ini masih atap kepada liguslin ya. Artinya wajib digali seperti itu. Wali ajli mali goirin dan karena harta orang lain kaandufina seperti dikubur siapa mayit fi saubin di dalam baju maksubin yang digosok apa baju au ardin atau tanah maksubatin yang digosok apa tanah intolaba jika menuntut siapa al-maliku siapa pemilik wujida dan ditemukan apa perkara yukafanu yang dikafani siapa mayit au yudfanu atau dikubur siapa mayit fihi di dalamnya ma. Jadi gini, haram ya. Jadi gini, bukan haram, artinya ketika mayit sudah dikubur dan ternyata dia menggosok, kain kafannya boleh menggosok, ya, atau tanahnya boleh menggosok, artinya dia dikubur di tanah orang lain. Dia kubur sembarangan, misalkan orang-orangnya mengkubur si mayit ini sembarangan di tanah orang lain. Maka jika si pemiliknya menuntut untuk dikeluarkan, misalkan ini tanah saya, keluarkan mayitnya, maka wajib mengeluarkan. Atau si orang lain ini berkata, ini baju saya, ini kain kafan saya, maka keluarkan mayitnya. Maka seketika itu wajib mayatnya dibongkar. Ketika memang yang pertama syaratnya si penuntut ini, si pemiliknya menuntut. Atau syarat yang kedua, in wujida ma yukaffanu ayudfanu fih. Jika memang ketentuan yang kedua ini apabila ditemui perkara yang memang kain kafan dan tempat untuk mengubur itu ada. Wa wujida ma yukaffanu ayudfanu fih maksudnya adalah ditemukan perkara sesuatu yang memang dikafani atau dikubur. Nah, itu ada yang lain seperti itu ya. Jadi gimana bahasa gampangnya? Wa wujida ma yukaffanu aw yudfanu fi. Maksudnya adalah ditemukan perkara yang memang untuk mengkafani mayit. Artinya ada kain kafan yang lain aw yudfanu atau dikubur. Untuk mengubur mayit ada tanah yang lain fihi di dalamnya ma. Maksudnya seperti itu. Jadi bahasa gampangnya
setelah ditemukan kain kafan yang lain atau tanah yang lain untuk mengubur mayit. Wa illa, kalau tidak ada lam yajuz, maka tidak boleh an-nabsyu apa membongkar atau menggali. Kalau tidak ada, artinya tidak ditemukan kain kafan yang lain atau tidak ditemukan tanah untuk mengubur ya, tempat ya. Tempat untuk mengubur tidak ada selain itu misalkan, maka tidak boleh menggali atau membongkar. Kemudian ini yang wajib-wajib menggali ya, au saqata atau jatuh fihi di dalamnya kubur mutamawwalun apa harta berharga, emas, perak, mutiara dan sebagainya ya, pokoknya uang sekalipun. Nah, au saqata atau jatuh fihi di dalam kubur mutamawwalun apa harta berharga, wa in lam yatlubhu, wa in lam yatlub, sekalipun tidak menuntut malikuhu, siapa pemiliknya harta yang berharga. Jadi gini, atau ketika mengubur mayat tersebut ada harta orang yang jatuh, tapi hartanya berharga ya, maksudnya harta berharga yang jatuh, jam tangan yang mahal, jam tangan misalkan, sekiranya berharga untuk orang itu, atau emas, perak, uang sekalipun penuntutnya tidak, sekalipun pemiliknya tidak menuntut, maka tetap harus digali. La litakfini, bukan, maksudnya tidak boleh menggali litakfini untuk mengkafani. Indufina, jika dikubur siapa mayit bila kafanin, tanpa kain kafan. Jadi keadaan misalkan mayit sudah dikubur tanpa kain kafan, maka tidak perlu digali, tidak boleh digali. Ya sudah, biarkan saja kalau sudah dikubur dengan tanpa kain kafan. Kemudian wala lisolati, dan tidak boleh pula digali, maksudnya lisolati untuk disolati, ba'da ihalati turabi, setelah menimbunnya tanah alaihi atasnya mayit. Jadi seandainya ada mayit belum dikapani, sudah dikubur, maka tidak boleh digali. Terus kemudian ada mayit sudah dikubur belum disolati, maka hukumnya juga tidak boleh digali untuk disolati. Nah, seperti itu ya. Jadi keadaan-keadaan seperti ini ya mungkin bisa saja terjadi ya. Mungkin karena manusia itu tempat salah dan lupa, keadaan-keadaan seperti ini bisa saja terjadi. Untuk itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya dicapai atau diperoleh dengan sesuatu yang halal, baik kain kafannya, tanahnya dan sebagainya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.